Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi dari Mesin 3 akan mempresentasikan tentang apa yang saya tulis PKN. Oke, pertama tentang sistem hukum dan pengadilan. Sistem hukum dan pengadilan pengertiannya sistem berasal dari kata Yunani sistema, yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dan bagian lain. Terus hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan hidup. Nah, ini pengertian dari sistem dan hukum. Terus kita lanjut ke pengertian hukum. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Pembagian hukum itu sendiri digolongkan beberapa jenis berdasarkan wujudnya. Hukum tertulis yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan, contoh UUD, UU atau Perda. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat, contoh pidato kenegaraan Presiden setiap 16 Agustus. Berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya, tanda kutip. Hukum lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja, atau hukum adat. Lanjut sini. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara berdasarkan waktu yang diaturnya. Hukum yang berlaku saat ini, hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, hukum asasi atau hukum alam. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam hukum yang maksa dan hukum yang mengatur. Menurut isinya, maka hukum dapat digolongkan dalam dua hal, yaitu hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara lain. 2. Hukum antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi. Hukum tata usaha negara mengatur cara kerja dari alat negara dan menjalankan tugasnya. Hukum pidana, hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh beserta sanksi. Hukum acara, aturan yang berisi tata cara penyelesaian hukum pidana di pengadilan ataupun tata cara penangkapan. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antar warga atau pribadi, meliputi hukum perdata mengatur hubungan perseorangan bersifat pribadi, misalnya perceraian. B. Hukum dagang mengatur hubungan perdagangan. C. Hukum adat mengatur hubungan hukum yang menyangkut adat. Peradilan nasional. A. Peradilan pusat, contohnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. B. Peradilan tingkat umum, contohnya Pengadilan Negeri PN atau Pengadilan Tinggi PI. Mahkamah Agung menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kasasi. Apabila masih ditolak, si pidana masih bisa melakukan dua upaya hukum lagi di tingkat MA, yaitu peninjauan kembali PN dan gerasi. C. Pengadilan tata usaha negara, pengadilan yang dibentuk untuk
menyelesaikan permasalahan terhadap sengketa tata usaha negara meliputi 1. Pengadilan Tata Usaha Negara menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyelesaikan permasalahan naik banding perkara tata usaha di tingkat provinsi. 3. Peradilan Agama dibentuk untuk menyelesaikan masalah bagi masyarakat yang Islam, misalkan perceraian. 1. Pengadilan Agama menyelesaikan masalah hukum di kabupaten atau kota. 2. Pengadilan Tinggi Agama menyelesaikan masalah naik banding perdata di tingkat provinsi. F. Peradilan Pajak, peradilan yang dibentuk menyelesaikan masalah hukum yang dilakukan oleh para wajib pihak. G. Komisi Yudisial, lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Selain lembaga peradilan nasional, ada pun lembaga penegak hukum Indonesia. A. Polisi. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menekan hukum. Sekian presentasi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.